proses Haber dan terakhir itu nanti ada latihan soalnya. Oke, yang pertama kita belajar tentang konsep dasarnya dulu, konsep kesetimbangan. Jadi konsep kesetimbangan itu tuh intinya itu dianalogikan seperti ini. Jadi sejumlah mol H2O dan CO yang sama dicampur dalam wadah tertutup. Ini awalnya dicampur dengan sama dulu ya. Jumlah H2O, air dan karbon dioksidanya itu dimasukkan ke tabung. Kemudian reaksi mulai terjadi dan beberapa produknya itu ada H2 dan CO2 itu mulai terbentuk. Kemudian reaksi itu berlanjut seiring berjalannya waktu dan lebih banyak reaktan yang diubah menjadi produk seperti itu. Jadi ini pengaruh waktu juga. Nah, terus ini yang terakhir itu meskipun waktu terus berjalan, jumlah molekul reaktan dan produknya itu sama seperti yang ada di C ini. Tidak ada perubahan yang lebih lanjut yang terlihat seiring berjalannya waktu. Sistem telah mencapai keseimbangan. Jadi keseimbangan itu atau kesetimbangan itu tuh dia itu bakal tercapai ketika gak ada lagi reaktan yang menjadi produk gitu. Itu tuh artinya itu reaktan dan produknya itu sudah seimbang. Semua reaktan itu telah berubah menjadi produk. Itu mengenai konsep dasar kesetimbangan. Nah, ini secara teoritisnya, jadi kesetimbangan itu ialah suatu keadaan saat tidak ada perubahan yang terlihat seiring berjalannya waktu. Kesetimbangan itu tercapai jika laju reaksi maju dan laju reaksi balik sama besar. Konsentrasi reaktan dan produk itu tetap konstan. Maksudnya laju reaksi maju dan laju reaksi balik itu kan kesetimbangan itu tuh sifatnya tuh reversibel ya atau bisa bolak-balik. Jadi ketika reaktan menjadi produk dan produk menjadi reaktan itu lajunya itu sama gitu. Kemudian yang berikutnya itu ada konsentrasi reaktan dan produk itu tetap konstan. Jadi yang berubah itu produknya aja atau menjadi ininya aja, fasenya aja. Sementara untuk konsentrasinya itu tuh tetap tidak berubah. Itu artinya telah mencapai kesetimbangan. Oke teman-teman, nanti kalau kalian ada yang mau ditanyain langsung tanyain aja, langsung potong aja gak apa-apa, atau di kolom chat juga aman aja. Ini untuk grafiknya. Jadi grafiknya tuh yang produk itu berawal dari nol dulu, karena kan awal itu gak ada produk yang tercipta, gak ada produk yang terbentuk. Sedangkan untuk reaktan itu tuh ada nilainya. Kalau di grafik ini tuh nilainya tuh konsentrasinya tuh 0,4. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, di sini di sumbu X itu tuh ada waktu. Seiring berjalannya waktu dalam jam, produk itu akan semakin naik dan reaktan itu akan semakin turun. Hal ini dikarenakan si reaktan ini itu berubah menjadi produk dan itu tuh akan ada titik perpotongan gitu dari grafik ini tuh yang maksudnya tuh di mana dia itu udah mencapai awal ketemunya tuh di situ gitu. Kemudian naik lagi si produk dan si reaktannya dan mencapai kesetimbangan itu ketika garisnya tuh lurus gitu sampai akhir gitu. Itu tuh artinya tuh udah gak ada lagi reaktan yang berubah menjadi produk seperti itu. Nah, ini kemudian kesetimbangan fisis. Kesetimbangan fisis itu tuh maksudnya secara fisika atau secara kasat mata saja gitu. Jadi H2O yang tadinya bentuknya air, bentuk cair maksudnya itu, dia berubah menjadi H2O bentuk uap sama air gitu. Tapi yang pertama dalam bentuk cair, kemudian yang kedua itu kesetimbangan dalam bentuk gas. Kemudian untuk kesetimbangan kimia merubah ininya gitu, merubah apa sih senyawanya gitu. Jadi kalau di reaktannya awalnya tuh N2O4, nah ketika seimbang itu bakal menjadi 2NO2, tapi jumlah N dan jumlah O-nya itu tetap sama gitu, tetap sama N-nya itu 2 dan O-nya itu tetap sama 4. Maksudnya itu seperti itu. Dan selanjutnya masih mengenai konsep kesetimbangan, kita pakai contoh yang kesetimbangan kimia tadi, ketika N2O4 berubah menjadi 2NO2. Jadi zat awal NO2 itu tuh awalnya itu ini ya dari atas dan zat awal N24 itu tuh dari bawah kalau di sini gitu. Nah, kemudian seiring dengan berjalannya waktu si N24 itu terus semakin naik dan NO2-nya itu semakin turun kalau di sini. Nah, kemudian kesetimbangan itu dicapai ketika garisnya tuh udah lurus gitu. Jadi diawali dari garis lurus ini sampai seterusnya itu tuh artinya itu si senyawa ini tuh atau si reaksi ini tuh sudah setimbang gitu. Seperti itu gambarannya, konsepnya.
Dan ini juga ada titik equilibrium ya. Titik equilibrium itu titik pertengahan tadi, yang titik potongnya tadi antara si konsentrasi si NO2 dan N2O4-nya seperti itu. Kemudian ini juga ada rasionya atau nanti kita sebut nilai K konstanta yang itu tuh nilai, bisa kita cari juga didapat dari dari konsentrasi-konsentrasinya seperti itu. Nah, ini masih konsep kesetimbangan juga. Ini udah masuk ke persamaannya ya. Jadi ada persamaan kesetimbangan A dalam A tambah B bakal setimbang dengan C tambah D. Dan nilai K ini atau konstanta itu tuh nilainya itu produk dibagi dengan reaktannya, di mana produknya itu C. Kenapa di sini dipangkatkan dengan C? Karena koefisiensi C itu tuh sebesar C kecil ini. Jadi dipangkatkan dengan koefisiensi senyawanya. Di sini C dipangkatkan dengan C, kemudian dikali D dipangkatkan dengan D kecil karena di sini koefisiennya juga D. Kemudian dibagi dengan si reaktannya. Di sini ada A dan B seperti itu. Itu yang dimaksud dengan konstantanya, konstanta kesetimbangannya. Nah, kemudian kita lihat hubungannya si K ini. Kalau K-nya itu lebih dari satu, berarti kan kalau misalnya K-nya lebih dari satu, si produknya ini kan lebih banyak ya. Si C ini tuh lebih besar gitu daripada si A dan B-nya gitu. C dan D itu lebih besar dari A dan B. Makanya kalau K-nya itu lebih dari satu, lebih banyak produk yang dihasilkan atau produk lebih besar dari reaktannya seperti itu. Tapi ketika K-nya kurang dari satu, justru kebalikannya. Justru yang terjadi itu produknya lebih sedikit ya. Karena kalau misalnya kurang dari satu berarti ya kan dalam bentuk pecahan ya. Berarti kalau dalam bentuk pecahan si penyebut ini tuh lebih besar daripada si pembilang yang ada di atasnya seperti itu. Ini perlu dipahamin ya teman-teman. Dipahamin aja konsepnya karena kalau dihafal itu rawan rawan lupa ya. Dipahamin aja kalau K-nya lebih dari satu, oh berarti yang atasnya itu lebih besar dari yang bawah. Nah, yang atas itu tuh produknya seperti itu. Itu gambaran konsep kesetimbangan. Nah, kemudian ini juga masih masih berkaitan dengan konsep kesetimbangan. Yang pertama, persamaan reaksi itu reversibel yang ditulis dengan arah berlawanan. Konstanta kesetimbangannya adalah kebalikan dari konstanta kesetimbangan awalnya. Seperti itu. Jadi maksudnya itu kan tadi kita udah belajar K ya, konstanta kesetimbangan itu. Nah, kalau misalnya konstanta kesetimbangan yang N2O4 menjadi 2NO2 itu sebesar 0,212, nah berarti kalau misalnya dibalik 2NO2 menjadi N2O4 itu nilainya tuh jadi satu pernya gitu, satu per K awalnya gitu. Jadi kalau awalnya di sini 0,212, berarti kalau yang bawahnya, yang kebalik itu, dibalik itu menjadi 1/0,212 seperti itu. Di sini ada nilainya sebesar 4,72. Itu mengenai konsep kesetimbangan. Jadi kalau misalnya dia dibalik, reaktan dan produknya, berarti nilai K-nya juga dibalik menjadi 1/, gitu. Kemudian di sini suatu reaksi dapat dinyatakan sebagai jumlah dari dua atau lebih reaksi. Nah, di sini itu maksudnya kita ada diberikan dua reaksi, dua persamaan. Nah, kemudian kita mencari total dari dua persamaan reaksi tersebut gitu. Ini konstanta kesetimbangan untuk reaksi totalnya itu hasil kali dari konstanta kesetimbangan dari tiap-tiap reaksi seperti itu. Di sini ada persamaan pertama, reaksi pertama itu 2CO2 berubah menjadi 2CO dan O2. Kemudian yang kedua 2H2O menjadi 2H2 ditambah dengan O2. Di sini ada nilai K-nya, K1 itu untuk reaksi pertama dan kedua untuk reaksi kedua. Nah, kemudian kita dicari K3. K3 itu untuk reaksi CO2 ditambahkan dengan H2 kemudian menjadi CO dan H2O. Ini ada pembahasannya untuk mencari nilai K3-nya. Jadi kita lihat dulu si persamaan ketiga ini tuh ada apa aja. Di sini ada CO2 dan H2 untuk bagian reaktan. Nah, CO2 kan ada di persamaan pertama ya dan sudah sesuai ada di bagian reaktan. Namun H2 ini tuh adanya itu di persamaan kedua itu sebagai produk. Nah, tapi di persamaan yang kita cari itu justru sebagai reaktan. Makanya ya ini perlu kita balik menjadi 1/K1. Nah, kenapa ini diakarin? Karena dia itu tuh
apa ya, setengahnya gitu kan. Kalau di persamaan kedua ini kan dia 2H2, sementara yang ditanya itu tuh H2 gitu, makanya diakari di akar dari K1 gitu. Kenapa ini akar? Karena apa ya, koefisiennya itu 2 gitu, jadi akarnya itu akar 2. Tapi kalau misalnya di sini koefisiennya 3, berarti nanti akarnya juga menjadi 3 seperti itu. Kemudian untuk reaksi yang kedua juga sama, jadi 1/akarnya. Kemudian dicari nilainya di balik seluruh reaksi untuk mendapatkan persamaannya, untuk mendapatkan persamaan yang kita inginkan. Kemudian baru kita hitung nilainya. Jadi langkah yang kalian lakuin pertama itu tuh cari dulu gitu reaksi akhirnya yang ditanya itu gimana gitu. Baru nanti kalian langkah mundurnya itu untuk menentukan nilai K-nya itu apakah dibalik atau dilawankan gitu, atau kan menjadi 1/, atau diakarkan gitu. Nanti baru kalian cari gitu. Ini perhitungan teoritis aja. Untuk perhitungan ini menyesuaikan soalnya, gak aku bahas di sini karena banyak juga materi-materi lain yang harus kita bahas. Nah, berikutnya di sini ada jenis kesetimbangan. Jenis kesetimbangan itu tuh ada yang homogen dan ada yang heterogen. Untuk yang homogen itu berarti semua spesies dari reaksinya itu memiliki fase yang sama. Untuk heterogen, reaktan-reaktan dan produknya itu fasenya itu beda. Di sini ada contoh kesetimbangan homogen. N2O4 menjadi 2NO2 dalam bentuk gas. Di sini fasenya sama-sama gas, makanya disebut sebagai kesetimbangan homogen. Dan untuk nilai Kc itu dilihat dari fasenya gitu. Dan untuk Kc itu tuh yang dilihat itu dalam bentuk fase gas dan liquidnya gitu. Dalam bentuk dalam bentuk aqueous atau dalam bentuk larutannya. Nah, kemudian untuk nilai Kp-nya dan khusus untuk Kp yang dilihat itu tuh dari fase bentuk gasnya aja gitu. Karena Kp itu tuh konstanta parsialnya gitu, konstanta yang yang dihasilkan dari masing-masing senyawanya gitu. Makanya di sini nilai Kp-nya itu ada tanda P-nya dulu, karena P itu menunjukkan pressure atau tekanan. Tekanan dari si NO2 dibagi dengan tekanan si N2O4. Dan di sini itu dipangkatkan karena ini juga sesuai dengan yang sebelumnya. Di sini ada koefisien 2, makanya di sini dipangkatkan 2 gitu. Nah, jenis kesetimbangan masih lanjutan yang sebelumnya. Dalam kebanyakan kasus, nilai Kc itu tidak sama dengan nilai Kp. Kenapa? Karena kan yang tadi Kp itu tuh hanya dilihat dari fase gasnya aja gitu. Nah, di sini ada hubungan Kp dengan Kc. Jadi hubungan Kp dan Kc itu bisa kita nyatakan sebagai berikut. Kp sama dengan Kc dikali dengan R kali T dipangkatkan dengan delta N. Dengan delta N itu tuh selisih dari mol produk gas dan mol produk gas dan mol reaktan dari gasnya itu. Jadi produk dikurangi dengan reaktan, tapi yang fase gas aja yang kita hitung. Nah, ini ada latihan soalnya. Langsung aja ke sini. Tulislah persamaan Kc dan Kp untuk 2NO tambah O2 menjadi 2NO2. Ini bentuknya gas semua, berarti Kc dan Kp kita masukkan semua. Aku zoom lagi. Ini agak pecah ya. Jadi untuk Kc itu nilainya itu sama dengan NO2 dipangkatkan dengan 2 dibagi dengan NO pangkat 2 dikali dengan O2 gitu. Itu untuk Kc-nya, dan untuk Kp juga sama. Untuk Kp juga karena ini gas semua, berarti nilai Kp-nya itu eh, lambangnya itu sama dengan nilai Kc-nya seperti itu. Nah, untuk hubungan antara Kp dan Kc-nya bisa kita nyatakan dengan rumus yang tadi, di mana nilai Kp sama dengan Kc kali R kali T dipangkatkan dengan delta N. Gitu. Nah, nilai R itu 0,0821 liter ATM per mol Kelvin. T itu suhu dalam Kelvin, dan delta N itu selisih yang tadi. Oke, aku izin jawab ya. Ini ada yang nanya, Kak, kenapa tadi dipangkatin? Karena dipangkatin itu tuh berkaitan dengan koefisien di depannya. Di sini nih, kan koefisien si NO2 itu tuh 2 ya, berarti dipangkatkan dengan 2 gitu. Maksudnya itu menunjukkan
kalau si NO2 itu tuh ada dua senyawa dalam reaksi ini gitu, makanya dipangkatkan dengan dua gitu. NO2 dikalikan dengan NO2, ada dua NO2 gitu. Bukan dikalikan dengan dua, tapi dipangkatkan untuk nilai Kc dan Kp-nya. Seperti itu. Apakah terjawab Yulia Anisya? Baik, Kak, terjawab. Terima kasih. Oke, aku lanjutkan lagi. Nilai dari delta N-nya itu mol gas produk dikurangi dengan mol gas reaktan, di mana produknya itu ada dua, koefisiennya itu ada dua, sementara untuk reaktannya itu 2 tambah satu, 2 dari si NO dan satu dari si O2-nya. Makanya di sini 2 dikurangi dengan 3, hasilnya itu negatif satu. Nah, menjadi Kp sama dengan Kc kali R kali T pangkat negatif satu itu sama dengan, kan kalau pangkatnya negatif satu itu jadi pecahan ke bawah, Kc per R kali T gitu. Jadi untuk soal yang pertama, dan untuk soal yang kedua di sini ada CH3COOH ditambah dengan CH3OH menjadi CH3COOCH dan air atau H2O. Persamaan Kc-nya, persamaan Kc kan yang tadi aku bilang Kc itu yang masuk perhitungan itu tuh aki atau bentuk larutan dan gasnya, sementara untuk Kp itu hanya bentuk gasnya aja. Berarti di sini nilai Kc-nya itu kan produk dibagi dengan reaktan, berarti produknya itu CH3COOCH3 pangkatnya satu aja karena koefisiennya satu, dibagi dengan CH3COOH kali CH3OH seperti itu. Kenapa air tidak dimasukkan? Karena air di sini dalam bentuk liquid gitu, bukan dalam bentuk larutan. Nah, makanya di sini ada keterangan tidak ada Kp untuk reaksi ini karena semua zat berada dalam fase larutan atau cair. Tekanan parsial tidak relevan untuk zat non-gas gitu. Jadi tekanan parsial itu atau Kp itu tuh bisa kita hitung kalau dalam bentuk fasenya gas. Kalau dalam selain gas itu nggak bisa kita hitung. Gitu. Itu untuk mengenai Kc dan Kp-nya. Untuk contoh soalnya. Aku lanjut lagi di sini ini juga masih sama ya, contoh kesetimbangan heterogen. Heterogen itu berarti fasenya itu beda. Nah, di sini ada Kc yang salah ditandakan dengan tanda kutip di atasnya. Ini Kc yang salah. Kenapa di sini salah? Karena semua fasenya itu dimasukkan ke perhitungan. Padahal di sini CaO dan CaCO3 CaCO3 itu dia itu dalam bentuk solid atau dalam bentuk padat, dan dalam bentuk padat itu tuh dia itu tidak dimasukkan ke perhitungan Kc maupun Kp. Makanya di sini tuh yang atas itu tuh salah, sedangkan yang bawah itu yang benarnya. Jadi yang masuk itu tuh cukup yang CO2 saja yang dalam bentuk fase gas. Begitu juga dengan Kp. Kp itu tuh yang dimasukkan itu ketika fasenya gas aja gitu, ketika tekanan si CO2-nya aja gitu. Jadi di sini ada ilustrasi gambarnya. TCO2 atau tekanan parsial si CO2 itu tidak bergantung pada jumlah CaCO3 atau CaO-nya karena dia itu dalam bentuk gas, dalam bentuk padatan gitu, tidak berpengaruh ke bentuk gasnya gitu. Nah, di sini konsentrasi padatan dan cairan murni tidak dimasukkan ke dalam persamaan konstanta kesetimbangan. Ini sudah tadi aku bilang juga, sudah aku jelasin juga gitu. Oke, aku lanjut lagi ke submateri yang kedua, itu ada perhitungan kesetimbangan. Nah, ini ada beberapa tahapan ya mungkin ya menulis persamaan konstanta kesetimbangan. Di sini poin pertama itu konsentrasi dari spesies-spesies reaksi dalam fase terkondensasi M. Terkondensasi M itu molar ya. Kemudian dalam fase gas, konsentrasi dapat dinyatakan dalam molar atau ATM, ATM tekanan gas atmosfer ya. Kemudian konsentrasi dari padatan murni, cairan murni, dan pelarut tidak dituliskan. Kemudian konstanta kesetimbangan itu tidak memiliki dimensi atau gak ada satuannya, karena biasanya itu saling menghabiskan gitu. Bukan biasanya sih, karena emang saling menghabiskan gitu. Kemudian dalam menyatakan nilai konstanta kesetimbangan, kita harus menuliskan persamaan setara beserta suhunya. Jadi sebelum kita melakukan perhitungan nilai kesetimbangannya itu, nilai konstantanya itu kita lihat dulu udah setara apa belum, koefisiennya udah sama apa belum semuanya gitu, jumlah
atom yang masing-masing senyawa itu udah sama apa belum di reaktan dan produknya gitu. Dan suhunya juga harus ditulis gitu. Nah, ini ada latihan soalnya. Konstanta kesetimbangan Kp untuk reaksi 2NO2 dalam bentuk gas menjadi 2NO dalam bentuk gas dan oksigen dalam bentuk gas juga adalah sebesar 158. Di sini suhunya ada sebesar 1000 Kelvin. Berapakah tekanan kesetimbangan oksigen jika tekanan si NO2-nya sebesar 0,4 atmosfer dan tekanan si NO-nya itu sebesar 0,27 atmosfer. Nah, langkah pertama yang kita lihat itu, kita cari dulu nilai dari si Kp-nya. Kita tulis ulang dulu nilai Kp-nya tuh tekanan parsial dari NO dikuadratkan. Kenapa dikuadratkan? Karena di sini koefisiennya 2 untuk yang NO dan dikalikan dengan tekanan parsial si oksigennya. Kemudian dibagi dengan tekanan parsial si NO2 pangkat 2. Pangkat 2 karena koefisiennya juga 2. Kemudian di sini tuh yang ditanya tekanan kesetimbangan O2, berarti kita cari PO2-nya. Ini tinggal kali pindah ruasnya aja. Perhitungan matematik sederhana. Berarti nilai dari tekanan si oksigen itu tuh nilainya itu bakal sama dengan Kp dikalikan dengan PNO2 dibagi dengan PNO-nya gitu. Didapatlah dari tekanan si oksigen itu sebesar 347 atmosfer. Nah, ini masih perhitungan juga, menghitung konsentrasi kesetimbangan. Ada istilah namanya tuh kuosien. Kuosien itu dilambangkan dengan Ki. Nah, itu perlu dihitung dulu, hitung kuosien reaksi untuk menentukan arahnya gitu. Kan ini tuh kesetimbangan itu tuh untuk mencari keadaan setimbang gitu. Jadi kalau ada yang belum setimbang, kita lihat dia itu bergeser kemana atau dia itu harus menambah kemana, harus geser ke arah produknya atau ke arah si reaktannya seperti itu. Kemudian yang kedua, kita perlu nyatakan juga konsentrasi kesetimbangan dari semua spesies dalam konsentrasi awalnya. Dan satu variabel X yang menyatakan perubahan konsentrasi. Nanti ada contoh soalnya kita bahas juga. Kemudian yang berikutnya, tulislah persamaan konsentrasi kesetimbangan dalam konsentrasi kesetimbangannya. Cari nilai konstanta kesetimbangan, kemudian hitunglah nilai X. Kalau secara teori ini emang agak bingung ya. Nanti kita langsung masuk ke contoh soalnya aja. Kemudian langkah terakhir itu kita buat cari nilai X-nya gitu. Nah, sebelum masuk ke contoh soalnya, kan tadi ada istilah kuosien ya. Jadi kuosien reaksi itu lambangnya tuh Kic dapat dihitung dengan memasukkan konsentrasi awal dari reaktan dan produk ke dalam persamaan konstanta kesetimbangan. Jadi kan kalau Kc itu persamaan konstanta ketika reaksi itu tuh reaksi sisanya gitu kan ada MRS ya, mula-mula reaksi sisa. Nah, kalau si Kc itu dia itu menghitungnya itu ketika dalam kondisi sisanya. Tapi kalau si Kc atau kuosien ini tuh dalam kondisi awalnya, kondisi awal sebelum dia bereaksi gitu. Karena tujuan kita itu untuk memperhatikan arahnya itu dia itu bakalan kemana gitu. Nah, di sini ada tiga kondisi. Ketika nilai Q-nya itu kurang dari K, nah berarti gesernya itu dari reaktan menuju produk karena si reaktannya itu eh, kurang gitu. Kemudian kalau Ki sama dengan nilai K berarti dia itu sudah setimbang. Nah, kalau si Ki lebih dari K berarti produk bergeser ke arah reaktan atau bergeser ke arah kiri gitu. Nah, ini ada contoh soalnya biar gak bingung. Dua komponen gas dapat bereaksi sesuai dengan persamaan kimia sebagai berikut. CH4 ditambah dengan 2H2S dalam fase gas menjadi CS2 ditambahkan dengan 4H2. Dalam satu percobaan, di sini ada 1 mol CH4, 1 mol CS2, 2 mol H2S, dan 2 mol H2. Dicampur dalam wadah volumenya 250 mili, suhunya 960 derajat Celcius, dan nilai Kc-nya di sini sudah diketahui sebesar 0,036. Nah, yang pertama yang ditanya itu ke arah manakah reaksi bergeser, dan yang kedua jika konsentrasi si CH4-nya itu sebesar 5,56 molar pada kesetimbangan berapakah konsentrasi zat-zat yang lain.
Nah, ini jawabannya. Ini tulis tangan aku ya, biar lebih jelas juga. Jadi yang pertama kita lihat itu tuh kita menghitung dulu kita menghitung dulu nilai dari konsentrasinya dari masing-masing senyawa yang bereaksi mau dari produk maupun dari si reaktannya gitu. Di sini rumus konsentrasi itu mol dibagi dengan volume. Di sini ada CH4 1 mol. Diketahui di soal dibagi dengan volumenya sebesar 250 mili atau 0,25 liter, didapat konsentrasinya 4 molar untuk CH4, untuk CS2 juga sama 4 molar, dan untuk H2S di sini 2 karena 2 mol berarti menjadi 8 mol 8 molar. Kemudian untuk H2 juga sama, 2 dibagi 0,25 menjadi 8 molar. Ini untuk konsentrasi awal untuk menghitung dari si nilai KC-nya gitu ketika sebelum bereaksi gitu. Nah, nilai Qc itu tuh rumusnya itu sama dengan rumus Kc-nya gitu. Jadi reaktan dibagi dengan produk. Nah, dipangkatkan jika ada koefisien di reaksinya gitu, di senyawanya. Berarti di sini CS2 dikalikan dengan H2 pangkat 4 karena koefisiennya 4 dibagi dengan CH4 dikali dengan H2S dipangkatkan dengan 2. Kemudian kita masukkan nilai angkanya menjadi hasilnya itu nilainya itu 64. Nah, berarti si nilai KC-nya itu tuh 64. Sementara di soal tadi diketahui nilai KC-nya itu sebesar 0,036. Nah, berarti karena nilai KC lebih besar dari nilai KC, berarti si kesetimbangan itu tuh bergeser ke kiri atau dari produk menjadi ke reaktan. Karena di sini nilai produknya itu lebih besar dari si nilai reaktannya seperti itu. Karena tujuan kita kan harus seimbang ya, harus setimbang. Nah, berarti karena si reaktannya itu terlalu sedikit, makanya si produk itu tuh kembali lagi menjadi reaktan seperti itu. Itu untuk jawaban yang A. Sementara untuk yang B, kita itu disuruh mencari dari konsentrasi masing-masing zat ya. Nah, yang pertama kita buat itu tuh persamaan MRS-nya atau mula-mula reaksi sisanya. Nah, untuk konsentrasi awalnya yang tadi kita hitung sebelumnya, itu silahkan dimasukkan sebagai konsentrasi awal. Dan untuk konsentrasi akhir ini tuh menyesuaikan dengan reaksi pembatasnya gitu. Jadi reaksi pembatas kan konsentrasi awal dibagi dengan koefisiennya. Karena ini sama-sama 4 berarti sama-sama habis gitu kalau dia bereaksi gitu. Makanya di sini menjadi plus dan di sini tuh menjadi minus gitu. Kenapa plusnya di sini? Plusnya itu di produk di reaktan, sorry. Karena yang tadi bergesernya itu dari produk ke reaktannya. Kan biasanya kalau dalam persamaan-persamaan pada umumnya si sebelah kiri itu bagian reaktan itu tuh yang minus gitu. Tapi untuk materi kesetimbangan ini tuh tidak selalu reaktan itu menjadi berkurang gitu. Bisa jadi si produknya karena kita perlu lihat dulu perbandingan nilai KC-nya dan nilai KC-nya itu seperti apa. Nah, berarti di sini maksud nilai X itu tuh ini yang bereaksinya. Di sini plus X, di sini plus 2X. Kenapa beda? Ini juga berkaitan dengan koefisiennya. Berkaitan dengan perbandingan antar senyawanya itu seperti apa. Di sini nilai CH4 itu koefisiennya 1, berarti dia itu bakal menambah sejumlah X aja. Dan untuk yang H2S, dia koefisiennya 2, berarti dia menambah sejumlah 2X gitu. Dan yang ini juga sama, dia berkurang X karena koefisiennya 1. Dan di sini dia berkurang 4X karena dia koefisiennya tuh 4 di sini. Ini untuk M akhirnya. M akhirnya berarti tinggal dijumlah atau dikurang saja antara M awal dengan M yang bereaksi. Di sini menjadi 4 plus X, 8 per 2, 8 tambah 2 X, 4 min X, dan 8 min 4 X. Kemudian kita lihat yang diketahui itu konsentrasi si CH apa ini gak kelihatan? Si CH4-nya gitu. Sebesar 5,56 molar. Nah, berarti ya udah kita langsung masukin aja CH4 itu M akhirnya itu sebesar ini 4 tambah X. Berarti 4 tambah X sama dengan di sini diketahui sebesar 5,56. Berarti nilai X-nya itu 5,56 dikurang 4 sama dengan 1,56.
Nah, kemudian di sini habis kita cari nilai X-nya, barulah bisa kita lihat itu jumlah yang bereaksinya berapa dan konsentrasi akhir dari masing-masing senyawanya itu berapa. Di sini untuk H2S, 8 tambah 2X berarti 8 ditambah dengan 2 kali 1,56 sama dengan 8 tambah 3,12 sama dengan 11,12 molar. Kemudian untuk CS2 juga sama, 4 min X berarti 4 dikurang dengan 1,56. Untuk H2 juga sama, 8 min 4X. Berarti 8 dikurangi dengan 6,24 sama dengan 1,76 molar. Nah, ini untuk contoh soalnya. Untuk contoh soal kesetimbangan. Sebelumnya ada yang mau ditanyain dulu, teman-teman? Sepertinya aman, Kak. Oke, kalau masih aman aku lanjut. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain di tengah-tengah, langsung chat aja boleh, atau langsung on mic juga aman aja. Aku lanjut mengenai submateri yang ketiga, itu ada hubungan delta G0, delta G standar dengan K. K itu konstanta yang tadi. Nah, ini dia. Pada umumnya reaksi terjadi jika pada keadaan standar, sehingga energi bebas Gibbs-nya adalah, nah ini energi bebas Gibbs atau delta G-nya itu nilainya itu sebesar delta G0 atau delta G standar ditambah dengan R kali T kali ln Q, ln Q yaitu dibacanya ln Lenki, di sini ada Ki itu sebagai kuosien reaksi yang tadi sempat kita bahas. Dan di sini juga ada nilai R-nya. Nilai R-nya itu sebesar 8,314 Joule per mol Kelvin. Seperti itu. Ini untuk mencari nilai dari delta G jika diketahui nilai dari delta G nolnya. Jadi nilai dari delta G itu tuh ketika dia tidak standar dan ketika delta G 0 itu ketika dalam kondisi standar. Kondisi standar itu tuh ketika suhunya itu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm, 1 atmosfer. Nah, ini ada beberapa kasus. Kasus satu nilai negatif yang lebih besar dari lebih besar dari G0 akan cenderung membuat delta G-nya itu menjadi negatif. Pada kondisi ini, reaksi berlangsung ke arah terbentuknya produk dan nilai dari R kali T kali ln Q itu bernilai cukup positif. Cukup positif itu berarti belum tentu positif juga gitu. Dan untuk yang kasus kedua, jika nilai positif yang besar dari nilai G0 akan cenderung membuat delta G juga menjadi positif. Dalam kondisi reaksi berlangsung ke arah reaktan, produk yang terbentuknya itu menjadi sedikit, dan nilai RT linkinya itu bernilai cukup negatif. Gitu. Ini konsep matematika dasar sederhana juga, itu silakan kalian pahamin lagi. Itu mengenai hubungan delta G0 dan K. Nah, ini juga ada rangkuman-rangkumannya. Nilai G0 itu. Jadi nilai G0 itu tuh menggambarkan arah reaksi pada kondisi standar 1 atmosfer, 1 molar, dan 25 derajat Celcius. Jadi ketika nilai delta G0-nya itu kurang dari 0, reaksinya itu spontan, kondisinya standar. Ketika nilai G0-nya itu lebih dari 0, berarti tidak spontan atau reaksinya itu tidak reaksi tidak spontan pada kondisi standar. Dan ketika nilai delta G-nya itu sama dengan 0, berarti dia itu sistemnya itu sudah setimbang. Itu untuk D0 dan untuk D juga ada aturannya menggambarkan arah reaksi saat ini gitu untuk nilai dari delta G-nya gitu. Kalau delta G-nya 0 berarti reaksinya itu berjalan ke arah kanan atau produknya itu bertambah gitu. Tapi kalau misalnya tidak ada perubahan, kalau misalnya lebih dari 0, nilai delta G-nya berarti berjalan ke arah kiri. Dan ketika nilai delta G-nya sama dengan 0, berarti reaksinya itu sudah dalam keadaan setimbang. Seperti itu. Ini juga masih berkaitan dengan ini, hubungan delta G0 dan K. Pada kondisi setimbang, nilai dari delta G itu sama dengan 0 dan nilai Q itu sama dengan K. Nah, berarti karena nilai delta G-nya 0, berarti di sini 0 sama dengan
delta G0 tambah RT ln K, atau berarti ini pindah ruas, berarti nilai dari delta G0 itu sama dengan negatif dari RT ln K gitu. Nah, ini ada prediksi hubungannya juga, hubungan antara nilai delta G dan K berdasarkan persamaan tersebut gitu. Jadi, nah, kalau nilai K-nya itu lebih besar dari satu, berarti ln K-nya juga positif. Ln K positif, ln G juga ln G-nya menjadi negatif gitu. Berarti keterangannya produknya itu lebih banyak pada kesetimbangan seperti itu. Untuk kalau K-nya sama dengan satu, berarti eh, produk dan reaktannya itu sudah berada dalam kondisi setimbang gitu. Dan kalau kurang dari satu, berarti ln K-nya itu negatif dan delta G0-nya itu positif gitu. Itu mengenai hubungan delta G dan K. Ini ada contoh soalnya. Ini contoh soalnya juga sederhana banget ya. Sudah sederhananya itu karena kita udah diketahui semua gitu angka-angkanya. Kita cukup tinggal substitusi aja. Kita mencari nilai delta G ketika diketahui nilai delta G 0, kemudian tekanan parsial dari masing-masing produk juga udah diketahui gitu. Produk reaktan ya. Makanya bisa kita hitung nilainya itu sebesar negatif 3,06 kilojoule per mol. Nah, eh, aku lanjut lagi mengenai submateri yang keempat, mengenai asas Le Chatelier. Ini tuh materi yang cukup rumit dan perlu pemahaman konsep juga, perlu pemahaman konsep yang kuat. Karena kalau misalnya dihafal dari asas Le Chatelier sini tuh lumayan banyak gitu dan lawan lupa. Nah, ini pengertiannya. Jadi asas Le Chatelier itu tuh jika suatu gangguan eksternal diberikan kepada suatu sistem yang setimbang. Sistem tersebut akan menyesuaikan sedemikian rupa untuk mengimbangi pengaruh gangguan tersebut ketika sistem mencapai posisi kesetimbangan yang baru gitu. Jadi buat mencari ini aja, bukan mencari ya tuh. Asas ini tuh buat untuk cari tahu kondisi ketika ada gangguan eksternal gitu dari di luar sistem gitu. Nah, ini ada beberapa catatan. Di sini ada konsentrasi, ada suhu, ada volume, ada tekanan. Dan di sini yang tidak berpengaruh langsung dengan persamaannya itu ada katalis. Karena katalis itu tuh hanya berinteraksi dengan energi aktivatornya saja, tidak berhubungan langsung dengan si persamaannya seperti itu. Nah, yang pertama asas Le Chatelier itu tuh pengaruh perubahan konsentrasi seperti itu. Nah, di sini ada persamaan N2 nitrogen ditambahkan dengan 3H2 menjadi 2NH3. Nah, kemudian di sini di soalnya itu NH3-nya itu ditambah konsentrasinya seperti itu. Nah, di sini ada ditambahkan dengan NH3, berarti kesetimbangannya itu bergeser ke kiri. Kenapa dia bergeser ke kiri? Karena si produknya itu lebih banyak dari si reaktannya gitu. Makanya geser ke kiri untuk mengimbangi jumlah si reaktannya. Ini ada grafiknya juga. Grafik yang ke atas ini garis vertikal ini tuh menunjukkan bahwa jumlah konsentrasi NH3 yang ditambah gitu. Dan pada ujung-ujungnya juga dia itu bakalan setimbang lagi. Di sini ada cirinya yang berubah warna ini. Dan di sini H2 dan N2-nya itu naik gitu. Konsentrasinya itu naik kan awalnya lurus aja, kemudian ada naik gitu. Dan buat naiknya kenapa H2 lebih naik dibandingkan N2 itu tuh ada penjelasannya gitu. Karena berinteraksinya itu NH3 itu dengan si H2-nya gitu. Dominan itu ke si H2-nya seperti itu. Tapi pasti semuanya tuh pasti naik yang ada di reaktan gitu. Nah, ini rangkuman singkat mengenai perubahan konsentrasi. Jadi kalau konsentrasi produknya ditambah geser ke kiri. Kalau dikurang berarti lawannya ke kanan. Kalau konsentrasi reaktannya yang ditambah berarti gesernya ke kanan. Kalau konsentrasi reaktan yang dikurang bergesernya ke kiri.
Ini secara logika juga ketebak ya. Jadi kalau misalnya produknya ditambah nih, berarti produknya lebih banyak dari reaktan. Nah, berarti itu kan belum setimbang. Gimana biar setimbang? Berarti geser ke arah kiri, ngasihin jumlahnya itu ke si reaktannya gitu, biar jumlahnya itu menjadi sama gitu. Itu mengenai pengaruh perubahan konsentrasi. Ini ada contoh soalnya. Oh, ini tidak ada jawabannya ya. Karbon akan bereaksi dengan air dan menghasilkan karbon monoksida dan hidrogen dalam reaksi yang disebut reaksi gas air yang digunakan untuk menghasilkan bahan bakar untuk industri. Di sini ada persamaannya. CS ditambah dengan H2O dalam fase gas menjadi CO dalam fase gas dan H2 dalam fase gas juga. Apa yang terjadi terhadap yang pertama, konsentrasi CO jika C-nya ditambah. Oke. Berarti kalau misalnya si C-nya ditambah, si CO juga bakalan bertambah karena kan awalnya itu si C-nya naik nih, berarti kan si reaktannya itu naik. Dia itu bakalan geser ke arah produknya gitu. Berarti si produknya juga bakalan naik. Yang B, konsentrasi CO jika H2O ditambah gitu. Ini juga masih sama ya. Karena C dan H2 itu dalam spesies yang sama-sama reaktan. Berarti kalau misalnya ditambah ya berarti si reaktannya juga ditambah juga seperti itu. Kemudian yang C, H2O, konsentrasi H2O jika H2-nya itu ditambah. Berarti kan si H2-nya itu ditambah, berarti si produknya itu lebih besar dari si reaktannya. Nah, berarti karena si reaktannya lebih sedikit, berarti dia itu dapat tambahan dari si produknya gitu. Berarti si H2O itu bakalan bertambah juga. Nah, kemudian H2O jika CO-nya itu dikurangi. Nah, berarti kan kalau si CO-nya dikurangin, berarti si produknya itu lebih sedikit dari si reaktannya gitu. Karena reaktannya lebih banyak, berarti kita kasihin, kita rubah lagi menjadi ke arah produk gitu. Berarti untuk mencapai titik kesetimbangan. Berarti konsentrasi H2O-nya kalau si CO-nya dikurangin, ikut dikurangin juga, ikut berkurang juga konsentrasi si H2O-nya gitu. Itu mengenai latihan soal pengaruh konsentrasi terhadap asas Le Chatelier satu terhadap si senyawanya. Gitu. Kemudian yang berikutnya di sini asas Le Chatelier berikutnya itu pengaruh perubahan tekanannya. Pengaruh perubahan tekanan berkaitan juga dengan volume. Perubahan tekanan kebanyakan melibatkan spesies dalam fase gas karena padatan dan cairan pada dasarnya incompressible. Untuk gas, perubahan tekanan dapat terjadi dalam tiga cara. Yang pertama itu mengubah konsentrasi komponen gas, kemudian menambahkan gas inert atau gas yang tidak ikut bereaksi, dan mengubah volume wadah reaksinya. Karena volume itu berkaitan erat dengan tekanan, semakin besar volumenya berarti tekanannya itu semakin kecil gitu. Nah, di sini ada alasannya juga meningkatkan tekanan dengan cara memperkecil volume akan menghasilkan reaksi bersih yang menurunkan jumlah total mol gas. Kenapa? Karena nilai Kc-nya itu tidak berubah gitu. Nah, ini ada contohnya juga, ini ada rangkumannya juga. Di sini ada CH4 ditambahkan dengan H2O menjadi CO dan 3H2. Nah, di sini ada perubahan-perubahannya. Kalau memperbesar tekanan, itu ini sebenarnya kurang ringkas ya. Jadi pokoknya itu kalau memperbesar tekanan itu otomatis akan memperkecil volume. Makanya pergeserannya itu bakalan jadi ke sisi dengan jumlah mol gas tersedikit gitu. Tapi dengan memperkecil tekanan akan memperbesar volume. Makanya di sini bergeser ke jumlah mol gas yang terbanyak gitu. Mol gas terbanyak itu maksudnya yang tadi koefisien dari yang senyawa dalam bentuk gas itu dilihat mana yang lebih kecil gitu. Yang lebih kecil berarti dia yang lebih sedikit seperti itu. Itu mengenai pengaruh perubahan tekanan atau volume. Yang berikutnya pengaruh perubahan suhu. Nah, hanya perubahan suhu yang akan mengubah nilai konstanta kesetimbangan. Oleh karena itu, suhu harus disertakan dalam penulisan nilai Kc.
Jadi maksudnya tuh kalau yang sebelumnya itu tuh, kalau yang ini itu tuh hanya mengetahui gesernya kemana gitu, ke arah produk atau ke arah reaktan. Tapi kalau suhu akan mempengaruhi dari nilai si Kc-nya gitu. Pengaruh suhu terhadap kesetimbangan pada reaksi eksotermik seperti ini. N2 ditambah dengan 3H2 menjadi 2NH3 dengan nilai delta H-nya itu nilai delta H0-nya itu sebesar negatif 92 kJ. Reaksi maju menghasilkan panas. Panas adalah produk, berarti nilai delta H-nya negatif. Ketika panas ditambahkan untuk menaikkan suhu, berarti reaksi balik ini akan berlangsung untuk menyerap panas. Dan reaksi majunya itu tuh akan menghasilkan panas yang nanti diserap sama si reaksi baliknya gitu. Reaksi eksotermik ini tuh mendukung dalam kondisi yang suhu rendah gitu. Karena kan eksotermik itu tuh melepas panas gitu. Berarti sesuai dengan kondisinya tuh ketika suhunya itu rendah gitu. Nah, ini untuk yang eksotermik dan yang endotermik itu sebenarnya kebalikannya aja sih konsepnya itu. Berarti kan endotermik itu tuh menyerap panas. Berarti kalau menyerap panas itu sebagai reaktannya, kalau panasnya ditambahkan untuk meningkatkan suhu, berarti akan menyebabkan reaksi maju bersih gitu. Tapi kalau panasnya dihilangkan untuk menurunkan suhu, berarti menyebabkan reaksi baliknya itu menjadi bersih. Reaksi endotermik itu mendukung kondisi suhu tinggi karena menyerap panas gitu. Nah, ini ada rangkuman singkatnya seperti ini. Jadi perubahannya itu yang perlu dilihat itu tuh kalau aku mending hafalin salah satu aja, eksotermik atau endotermik. Misalnya di eksotermik kalau suhunya dinaikin berarti kayaknya turun. Kalau menurun suhunya diturunin berarti kayaknya naik. Dan eksotermik dan endotermik itu berlawanan gitu. Ini juga berkaitan dengan kalau mendukung kondisi ketika suhunya itu apa suhu tinggi atau suhu rendah gitu untuk mempermudah menghafal. Nah, di sini ada contoh soalnya. Ada bahasannya nggak? Oh, nggak ada pembahasannya. Yang pertama, jika diketahui sistem kesetimbangan berikut ini, 2 PbS ditambahkan dengan 3O2 berubah menjadi atau setimbang dengan 2 PbO dan 2 SO2. Prediksilah arah reaksi bersih yang terjadi apabila kita memperbesar tekanan dengan cara memperkecil volume. Nah, berarti kan kita lihat dulu untuk yang A ini, kita lihat nilai dari M-nya atau nilai dari uh, mol gasnya gitu. Berarti kan untuk N yang ada di produk itu 2 dari SO2 dan yang ada di reaktan itu tuh 3 dari si O2 gitu. Berarti karena si produknya itu lebih kecil, berarti gesernya itu ke kanan ke arah ke arah produk karena produknya itu lebih kecil gitu. Yang B kita lihat. Bentar, aku lagi. Yang berikutnya, yang B, PCl5 dalam kondisi gas menjadi PCl3 kondisi gas dan Cl2 dalam kondisi gas juga. Nah, berarti di sini produknya itu ada dua N-nya itu 2 karena satu 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 ditambah satu itu 2 dan yang PCl5 itu nilainya itu 1. Nah, berarti karena reaktannya itu lebih kecil dari produk, berarti gesernya itu ke arah kiri atau ke arah reaktannya gitu. Yang C, di sini langsung kita lihat aja nilai dari NC reaktannya itu 2, 1 ditambah 1 dan nilai dari NC produknya juga 2, 1 ditambah 1. Nah, berarti dia itu tetap ya itu sudah dalam kondisi yang setimbang gitu. Yang kedua, sekarang bagaimana pengaruh peningkatan suhu terhadap konsentrasi kesetimbangan zat-zat yang diberi garis bawah dan Kc-nya gitu. Di sini yang A itu eksotermik karena nilai delta H-nya itu negatif. Berarti karena ini peningkatan suhu, berarti kita lihat pengaruh si CaOH-nya itu dia itu bakalan berkurang gitu. Karena dia posisinya tuh di reaktannya gitu. Dan untuk yang B, pengaruh si ke CO2-nya itu bakalan menjadi bertambah gitu.
Untuk yang B dan C ini sama-sama endotermik, sama-sama positif nilai delta H-nya. Berarti si CO2 ini karena dia posisinya itu sebagai sebagai produk, berarti nilainya itu menjadi bertambah karena suhunya itu ditingkatkan. Nah, kemudian yang C ini mirip sama yang B, tapi di sini yang ditanya itu si reaktannya, si SO2-nya gitu. Berarti ini berlawanan yang tadi. Kalau yang sebelumnya bertambah si CO2-nya, berarti yang di sini tuh berkurang konsentrasi si SO2-nya seperti itu. Itu untuk latihan soalnya mengenai eh, tekanan volume dan suhunya gitu. Nah, ini pengaruh penambahan katalis. Katalis itu tuh menurunkan energi aktivasi untuk reaksi maju dan reaksi balik. Katalis tidak mengubah konstanta kesetimbangan dan tidak juga menggeser kesetimbangan gitu. Jadi gak ngaruh apa-apa ke persamaannya gitu. Kita lihat cuman perbandingannya aja. Kalau tanpa katalis energi aktivasinya itu besar, kalau dengan katalis energi aktivasinya itu lebih kecil. Jadi energi aktivasi itu tuh energi yang dikeluarkan dari si produk atau si reaktan untuk berubah gitu. Misalnya si reaktan AB berubah menjadi CD. Nah, itu energinya itu seberapa besar untuk berubah menjadi CD itu segimana gitu energinya. Begitu juga sebaliknya CD berubah menjadi AB, berubah menjadi si reaktan ini butuh energi seberapa banyak gitu tuh maksudnya energi aktivasi. Nah, penambahan katalis itu tuh energi aktivasinya atau standarnya itu menjadi diturunin gitu untuk mempercepat proses proses reaksinya gitu. Jadi buat mempercepat doang, tidak mempengaruhi ke nilai K-nya seperti itu. Nah, ini rangkuman semuanya yang tadi. Jadi kalau konsentrasi, tekanan, volume, suhu dia itu bakal bakal mempengaruhi pergeseran kesetimbangan, geser kanan atau kiri. Dan untuk konsentrasi, tekanan, volume, perubahan konstanta kesetimbangannya itu tidak berpengaruh. Yang berpengaruh itu yang suhunya aja, karena suhu itu berkaitan dengan kondisi lingkungannya juga. Dan untuk katalis dia itu tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan dan tidak juga mempengaruhi perubahan konstanta kesetimbangan. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu mengenai asas Le Chatelier ini teman-teman? Kalau ada yang mau ditanyain, sok mangga langsung tanyain aja. Oke, kurasa belum ada yang mau ditanyain. Aku lanjut dulu mengenai aplikasi proses Haber. Oh iya, benar. Apa ini di dalam chat? Oh, aman. Oke. Aplikasi proses Haber, Haber Bosch ya, teman-teman pasti udah gak asing sama First Haber Bosch ini. Dia itu pemenang Nobel Kimia 1918. Di sini sebenarnya dia itu nemuin pembentukan proses NH3 dengan nitrogen dan hidrogen. Intinya itu seperti itu dengan kondisi eksotermik gitu. Nah, ini ada tiga cara untuk memaksimalkan hasil dari NH3. Yang pertama itu mengurangi NH3 dengan menghilangkan atau mengeluarkan NH3 saat terbentuk. Ini berkaitan dengan asas Le Chatelier tadi. Kan kalau ketika NH3-nya itu dikurangin, berarti kan produk itu tuh kurang dari reaktan. Nah, berarti lebih banyak lagi atau lebih lebih cepat lagi N2 dan H2 yang terbentuk menjadi NH3 seperti itu. Kemudian yang kedua itu mengurangi volume atau meningkatkan tekanan. Ini juga berkaitan dengan asas Le Chatelier tadi. Meningkatkan volume atau mengurangi volume atau meningkatkan tekanan itu akan bergeser ke mol gas yang tersedikit. Di sini yang tersedikit itu tuh si bagian produknya atau si NH3-nya. Berarti lebih cepat lagi yang akan berubah menjadi NH3 dari N2 dan H2-nya gitu. Dan yang berikutnya itu menurunkan suhu. Kenapa menurunkan suhu? Karena dia itu reaksinya eksotermik, berarti nilai K-nya itu naik. Kalau nilai K-nya itu naik, berarti lebih banyak produk yang dihasilkan gitu. Makanya
Di sini ada 3 cara. Ini sebenarnya cara ini tuh kalau kalian paham asas Le Chatelier tadi, nggak akan bingung mengenai cara memaksimalkan NH3 ini. Ini yang tadi, jadi jika H2 ditambahkan ke sistem, N2 akan dikonsumsi dan kedua reaktan akan membentuk lebih banyak NH3. Ini perbandingannya, peningkatan suhu. Bukti kalau peningkatan suhu itu tuh menyebabkan kesetimbangan bergeser ke arah reaktan karena reaksinya tuh eksoterm. Gitu. Ini juga masih aplikasi proses Haber, jadi persen hasil amonia versus suhu pada 5 tekanan berbeda. Jadi pada P sangat tinggi dan T rendah, kiri atas di sini persen hasilnya itu NH3-nya itu tinggi yang dihasilin, tapi kecepatannya itu menjadi rendah gitu. Jadi gak bagus juga buat di kondisi industri, dan kondisi industri itu optimalnya tuh di sini di antara 200 dan 300 pada suhu sekitar 400 derajat Celcius gitu. Ini pengetahuan umum aja sih. Dan ini alatnya, alat membantu kesetimbangan ke arah kanan dengan mengeluarkan amonia yang tadi, langkah pertama tadi. Ini yang nama, ini alatnya gitu. Alat buat mengeluarin si NH3-nya. Nah, ini buat latihan soal. Sebenarnya ini ada latihan soalnya ada 1, 2, 3 ya. Mungkin aku gak bahas semuanya. Kita lihat dulu yang pertama. Yang pertama, apakah susah? Nah, di sini kita lihat dulu gas oksigen bereaksi dengan gas nitrogen dalam mesin pembakaran internal sehingga menghasilkan nitrogen monoksida yang kemudian akan bereaksi dengan oksigen di atmosfer sehingga membentuk nitrogen dioksida. Bentar guys, bentar. Oke, aku lanjut lagi. Nah, di sini ada 2 persamaan. Yang pertama itu N2 ditambahkan dengan O2, dia menjadi 2NO dengan nilai Kc-nya itu sebesar 4,3 kali 10 pangkat negatif 25. Kemudian persamaan yang kedua di sini ada 2NO ditambahkan dengan O2 menjadi 2NO2 dengan nilai Kc-nya sekian. Nah, yang ditanya, perlihatkan bahwa Kc total untuk kedua reaksi di atas sama dengan hasil kali Kc dan Kc2, Kc1 dan Kc2, dan kita suruh hitung nilainya. Nah, ini kita tulis ulang persamaannya, dan ini kenapa bisa dicoret karena untuk persamaan pertama nilai NO-nya itu ada di sebelah produk, dan persamaan yang kedua nilai NO-nya itu ada di bagian reaktan, makanya bisa kita coret untuk mendapatkan reaksi murninya. Reaksi murninya itu menjadi N2 ditambahkan dengan 2O2 karena di sini O2 di reaksi pertama dan O2 di reaksi kedua, menjadi 2O2 menjadi hasilnya itu 2NO2 dalam fase gas juga karena dari awal semuanya ke dalam fase gas gitu. Nah, berarti terbukti gitu kalau ternyata persamaan totalnya itu tuh hasil dari jumlah persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, berarti nilai KC-nya juga menjadi hasil kali nilai KC1 dan KC2-nya. Berarti di sini KC1 dikalikan dengan KC2 itu tinggal dikalikan aja nilainya itu berapa, didapatlah nilainya itu segini gitu. Nanti boleh pakai kalkulator juga, jadi gak usah repot-repot buat perhitungan. Yang berikutnya, oke, yang berikutnya agak repot kelihatannya. Konsentrasi kesetimbangan untuk reaksi antara karbon monoksida dan molekul klorin yang membentuk COCl2 dalam fase gas pada suhu 74 derajat Celcius adalah eh, konsentrasi CO-nya 0,012, konsentrasi Cl-nya 0,054, dan konsentrasi COCl2-nya 0,14 molar. Kita disuruh carilah konstanta kesetimbangan Kc dan Kp-nya. Oke. Di sini ada persamaannya. CO tambah Cl2 menjadi COCl2. Oke, ini jawabannya. Jadi yang pertama kita lihat itu tuh karena udah diketahui konsentrasinya, kita tulis ulang di bawahnya yang ini 0,012, 0,054, dan 0,14 seperti itu. Kemudian kita cari nilai Kc-nya.
nilai KC-nya itu tuh berarti tinggal dimasukkan aja ya. Produk dibagi dengan reaktan berarti COCl2 dibagi dengan CO dikalikan dengan Cl2. Itu tinggal dihitung aja nilainya berapa, didapat hasilnya itu 216 gitu. Nah, kemudian untuk mencari nilai KP, oke, di sini ada dua cara ya. Ini tuh dua cara itu tuh karena perbedaan nilai R-nya aja. Nilai R-nya tuh dia kalau yang sebelah kiri pakai 8,314, kalau di sebelah kanan pakai 0,0821. Tapi di sini lebih akurat itu yang pakai 8,314 seperti itu. Tapi nanti kalau kalian di UAS itu kan nilai R-nya itu diketahui ya. Dan itu tuh kalian pakai nilai R yang diketahui di soalnya aja gitu. Di sini nilai KP-nya itu menjadi seperti ini. Kalau pakai yang 8,314 ini tinggal masukin aja. Nilai dari delta N-nya itu 1 dikurang 2, 1 dari gas si produk, 2 itu gas si reaktannya, didapat 1 min 2 sama dengan negatif 1. Ini tinggal pakai perhitungan teoritis saja, perhitungan matematis saja. Didapat hasilnya itu segini gitu. Kemudian untuk contoh soal yang ketiga, salah satu cara membuat metana adalah mereaksikan karbon disulfida dengan gas hidrogen dan Kc pada suhu 900 derajat Celcius adalah 27,8. Kemudian ada persamaannya. Pada kesetimbangan campuran reaksi dalam wadah 4,7 liter mengandung 0,25 mol CS2, 1,1 mol H2 dan 0,45 mol H2S. Berapakah metana yang terbentuk? Oke, kita lihat jawabannya. Aduh, agak berantakan ya. Oke, intinya itu kita yang pertama itu cari nilai KC-nya dulu. Nilai KC-nya itu kan berarti produk dibagi dengan reaktan, berarti CH4 dikali dengan H2S pangkat 2 per CS2 dikalikan dengan H2 pangkat 4. Nah, CH4 ini tuh karena kita nggak tahu berapa, kita misalkan dengan X, kemudian untuk H2S, CS2, dan H2, itu tinggal dimasukin aja nilainya, udah diketahui juga. Dihitung, kemudian nilai KC-nya udah diketahui juga di situ sebesar 27,8. Ya udah berarti tinggal disama denganin aja untuk mencari nilai X-nya atau untuk mencari konsentrasi si CH4-nya ini. Didapat nilai X-nya itu atau konsentrasi CH4-nya itu sebesar 8,754. Habis itu ya udah karena yang ditanya itu CH4 ya udah berarti nilai dari si CH4-nya itu sebesar 8,754. Dan untuk yang ini ya CS2 sebesar 0,053 itu tuh nilai dari ketika sudah di sudah di apa ya? Sudah di sudah bereaksi gitu. Pakai MRS yang tadi gitu. Di sini aku udah tulis, jadi silakan kalian kalau mau coba. Jadi nanti CS2 ditambah dengan 4H2, berarti nanti dia itu di sini CS2-nya itu bertambah ya, berkurang, sorry. Awalnya 0,25 menjadi 0,053, berarti si reaktannya itu berkurang dan produknya itu bertambah. Itu nanti silakan kalian kalau mau cari aja pakai cara yang sebelumnya gitu, pakai yang MRS tadi gitu. Itu untuk mengenai latihan soalnya gitu, dan udah selesai untuk materi mengenai kesetimbangan kimia ini. Sebelumnya ada yang mau ditanyain dulu teman-teman mengenai kesetimbangan kimia ini? Kalau ada yang mau ditanyain, sok mangga tanyain aja. Aku tunggu sampai 20.38 deh. Boleh ya teman-teman yang mau ditanyain boleh langsung on mic atau di kolom chat.
Ada pertanyaan kah teman-teman? Itu yang di kolom chat ada yang nanya. Udah dijawab belum ya? Oh iya, maaf ya, tadi gak kebaca. Oke. Kira-kira di UAS nanti Kak bentukan soalnya apakah mirip seperti soal yang dibahas ini Kak? Oke, buat soal UAS itu tuh mirip ya, biasanya itu gak beda jauh sama soal yang ada di PPT. eh Ya apalagi soal esainya itu biasanya tuh dari soal PPT paling direvisi dikit-dikit aja. Nanti kan kalian juga ada responsi. Soal responsi biasanya juga banyak keluar di UTS kemarin juga kuliah juga ada beberapa yang keluar, paling beda angkanya aja. Tapi untuk tipe soalnya itu mirip seperti itu. Ada gak satu kunci paling penting di bagian materi kesetimbangan ini kayak dasar yang harus emang kuat banget Kak? Oke, untuk dasar yang menurutku ya ada dua poin lah, dua poin yang menurutku penting untuk materi ini. Yang pertama, kalian paham KCKP, KC itu digunakan ketika apa, KP digunakan ketika apa, dan yang kedua itu kunci asas Le Chatelier tadi. Ketika ketika apa ya, suhu, volume, tekanan dan katalis, kemudian juga apa tadi terakhir tuh, konsentrasi, suhu, tekanan, volume. Nah, kalau kalian paham aja, jangan dihafal. Kalau kalian paham dia geser kemana, dia menjadi seperti apa, nilai K-nya seperti apa ketika suhu naik atau suhunya turun. Nah, menurutku itu tuh penting banget buat dipahamin gitu. Karena intinya itu dari materi kesetimbangan itu tuh asas Le Chatelier tadi gitu. Karena kan asas Le Chatelier tadi itu gangguan eksternal yang dapat merubah persamaannya gitu. Nah, gitu aja sih menurut yang paling penting itu KCKP sama asas Le Chatelier tadi. Apakah terjawab Yulia? Oke, kayaknya ada kendala jaringan ya Yulia ya. Jadi gak ada di Zoom. Mudah-mudahan udah terjawab sih. Kalau dari aku cukup. Aku balikin lagi ke Rahma, Mangga. Oke. Aduh, mungkin karena udah beres juga, ada yang keluar ya, kayaknya dia kendala jaringan deh. Karena udah beres juga penjelasannya, tadi udah sampai latihan soal, tanya jawab dan segala macam. Oke, halo Yulia, tadi gimana udah kejawab belum? Kayaknya kamu kendala jaringan ya? Iya Kak, terkendala jaringan jadi belum tahu jawabannya apa. Oke, gak apa-apa, aku jawab Oke, lagi aja. mungkin Kak Baktiar boleh dijawab dulu. Oke, aman-aman. Yang Maaf ya. pertama, yang pertama kan tadi kamu nanya apa yang perlu kuat ya dari materi ini. Yang perlu dikuatin dari materi ini tuh yang pertama nilai KC dan KP. Harus paham benar konsep KC dan KP digunakan ketika apa aja gak senyawa yang dimasukin dalam fase apa, itu yang perlu dipahamin. Yang kedua yang perlu dipahamin asas Le Chatelier tadi mengenai perubahan suhu, konsentrasi, tekanan dan volume, dan juga suhu ya yang terakhir, dan katalis juga. Nah itu perlu benar-benar dipahamin banget karena inti dari materi ini, materi kesetimbangan kimia ini tuh mengenai asas Le Chatelier tadi, asas yang menyatakan gangguan eksternal itu akan merubah kesetimbangan. Tapi bagaimana kesetimbangan itu tuh bakal menjadi setimbang lagi gitu, menjadi kondisi yang awal lagi gitu, gak berpengaruh sama kendala-kendala yang ada gitu. Itu untuk jawaban yang pertama. Udah terjawab belum yang pertama? Udah Kak, makasih. Itu yang kedua ya, sorry ya, yang kuat Eh, banget ya. Oke, ya yang pertanyaan pertama ini yang soal UAS ya. Oke,
buat soal UAS itu tuh kalau yang kemarin ya kalau aku lihat polanya dari tahun ke tahun menurutku itu tuh soalnya tuh PPT kebanyakan ya dari PPT dan nanti juga soal responsi juga banyak yang keluar lagi. Jadi untuk soal-soal yang ada di PPT itu silahkan kalian pahamin dan setauku ya di PPT itu tuh di PPT kalian itu tuh lebih banyak latihan soalnya itu silahkan kalian pahamin, kalian cari jawabannya seperti apa karena khawatir atau takutnya semoga nah takutnya tuh keluar di UAS gitu. Karena biasanya aku juga beberapa itu dari soal yang ada di PPT itu keluar juga di UAS gitu. Meskipun kadang beda tipe aja gitu. Maksudnya tuh beda angkanya aja tapi masih setipe lah, masih mirip-mirip lah gitu. Itu untuk mengenai soal yang pertanyaan yang kamu tanyain mengenai bentukan soal UAS. Terjawab gak? Aman, aman Kak, terjawab. Terima kasih banyak Kak atas Ah, penjelasan. oke. Oke, mungkin nggak ada lagi yang mau ditanyain ya kan. Nanti kalau misalkan teman-teman masih ada yang mau diskusiin, boleh banget di grup atau boleh chat Kak Bahtiarnya. Karena ini udah malam, mungkin bakal aku tutup sesi tutor kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah join. Semoga ilmu dari Kak Bahtiar bermanfaat. Semangat terus belajarnya. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih juga teman-teman. Semangat. Hmm,